Kalau alasan utama pada intinya sih memang sudah tidak harmonis ya. Kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semua baik-baik. Tidak sebanding dengan kamu harus ngelakuin hal fisik seperti itu ke aku. Jangan Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya, yang selalu memberi kalian berita-berita yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini aku sebelum memulai video ini aku pengen memberitahu kalian ada namanya Rexona, teman-teman. Ini Rexona ada dua tipe ya. Ini ada yang khusus cowok dan ini ada yang cewek. Ini sebenarnya mau kalian pakai buat cowok-cewek juga nggak masalah sebenarnya ya. Ini biar ketek kalian itu tidak bau, teman-teman ya. Langsung aja kalau yang pengen beli, linknya ada di bawah. Kasus yang lagi viral adalah gugatan cerai dari Meiza ya, yang gugat cerai dari Eza Gionino. Dan menarik juga, ini netizen ini kayak membongkar suatu kasus yang udah lama soal KD dan RT, teman-teman ya. Maaf banget aku agak pleset-plesetin soalnya nanti kita bakal kedetek ya kalimat kasar. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita disclaimer dulu ya. Aku mendapatkan info setelah menikah 7 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, Eza Gionino digugat cerai istrinya setelah melakukan tindakan KD dan RT. Sang istri hanya meminta hak asuh anak. Nah, berita yang beredar itu seperti itu ya teman-teman, KD dan RT. Yuk kita lihat alasannya apakah benar isu yang beredar ini KD dan RT. Yuk kita ke insert teman-teman ya. Bukan, kita ke intense. Di kami pada hari kemarin Rabu tanggal 3 September 2025 yang bersangkutan mengajukan cerai gugat, berarti istri yang minta cerai sekaligus dengan penguasaan anak. Majelis hakim sudah menetapkan hari sidang. Perkara tersebut akan dilaksanakan sidang pada hari Senin 22 September 2020. Sesuai dengan hukum acara, jika kedua-duanya hadir pada sidang pertama, maka persidangan akan dimulai dengan melaksanakan mediasi. Apabila penggugat atau tergugat, berarti si istrinya atau suaminya, baik salah satu atau dua-duanya tidak hadir pada sidang pertama, majelis dapat memanggil sekali lagi. Jika dari pihak Pengadilan Agama Cibinong tak bisa menyebut alasan kenapa Meiza gugat cerai Eza, maka menurut kuasa hukum Meiza, alasan perceraian kliennya disebabkan ketidakcocokan dalam pernikahan mereka yang sudah berjalan selama 7 tahun. Menurutnya, gugatan ini pun sudah dipertimbangkan dan bukan pertengkaran yang baru ataupun secara tiba-tiba, tapi sudah terjadi selama pernikahan Meiza dan Eza. Mungkin alasan umum ya memang udah nggak ada kecocokan ya di antara mereka gitu. Jadi dari pernikahan 7 tahun mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya klien kami atau Mbak Eca meyakinkan diri untuk mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, ketika disinggung tentang masalah rumah tangga kliennya yang menyangkut karakter Eza, soal dugaan perselingkuhan, nafkah, atau kekerasan dalam rumah tangga, kuasa hukum Meiza mengaku belum bisa menjawabnya. Media paling paham lah kalau masalah itu, karena saya juga baru dipilih jadi lawyer Mbak Eca ya baru-baru ini gitu, jadi belum terlalu paham juga dengan karakter Eza. Belum bisa saya jawab ya Mbak. Kuasa hukum pihak penggugat, Meiza juga menyampaikan bahwa dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, kliennya secara resmi meminta hak asuh atas anak hasil pernikahannya dengan Eza. Permintaan hak asuh tersebut secara hukum dan logis akan diikuti oleh permintaan nafkah anak,
mengingat kebutuhan hidup dan kesejahteraan anak harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun kedua orang tua nantinya tidak lagi hidup bersama. Dalam pernyataannya, kuasa hukum menegaskan bahwa permohonan nafkah anak bukanlah dalam bentuk tuntutan yang membebani, melainkan tetap mempertimbangkan kondisi finansial Eza selaku ayah biologis. Gugatannya cerai, hak asuh dan nafkah anak. Kalau gini ya itu akan jadi pertimbangan berikutnya aja. Dia menerima keputusan apapun, dia menghargai dan menghormati proses sidang. Karena kita minta hak asuh anak, otomatis paralel akan mengikuti nafkah anak. Namun untuk perihal nafkahnya, kita lihat nanti pertimbangan hakim, kemampuan dari Mas Eja seperti apa. Ketika Eza menyampaikan niat untuk menikahi Meiza kepada sang ibu, Ratgaya, responnya sungguh mengejutkan. Aku cut dulu ya teman-teman, karena ini topiknya udah pembahasan tentang ibunya. Di sini sebelum aku lupa ya. Jadi poinnya, alasan Meiza itu melakukan gugatan cerai di sini tidak dikasih tahu ya. Bahkan pengacaranya juga sedikit mensepil sih menurut aku. Kalian media pasti tahu lah ya gimana karakternya Eza Gionino ini. Apakah benar ini masih dugaan ya teman-teman, karena dari pihak Meiza itu tidak memberitahu alasannya guys. Bukan tangis haru, bukan peluk restu, yang datang justru penolakan tegas. Sang ibu menyatakan tidak memberikan restunya. Lantas seperti apa Eza mengenang hal tersebut? Apakah karena tanpa restu sang bunda yang sudah meninggal dunia pada 10 Maret lalu, itu juga yang buat pernikahan Eza kini berada di ujung tanduk? Hal yang menarik di sini, hubungan Meiza dan Eza Gionino itu tidak direstui teman-teman oleh orang tuanya guys. Dan ini yang menyebabkan, apakah ini jadi duga-duga netizen ya, yang menyebabkan rusaknya hubungan rumah tangga mereka ya setelah terjalin setelah 7 tahun teman-teman. Dan emang kondisi ibunya sekarang sudah tidak ada teman-teman. Kita bisa melihat yang ini ya teman-teman ya. Tidak pernah direstui sampai mati. Eza Gionino hadir bersama istri di peristirahatan ibunda. Ibunda Eza Gionino sampai menyebut sampai mati ia tidak merestui anaknya dengan Echa. Namun Echa seolah tak menghiraukan ucap ibu mertuanya. Echa hadir mendatangi ibu mertuanya saat masih berbaring di rumah sakit hingga menghantarkan ke tempat peristirahatan terakhir ya. Di sini pun dari sisi wartawan terus bertanya ke pengacaranya Meiza. Kenapa sih alasannya, kita dengerin. Kalau alasan utama pada intinya sih memang sudah tidak harmonis ya. Jadi dari sekian 7 tahun kurang lebih pernikahan, akumulatif dengan segala masalahnya, sehingga meyakinkan Mbak Echa untuk selesai gitu, untuk mengajukan gugatan cerai gitu. Ya betul, pasti merasa udah nggak cocok. Mungkin miskomunikasi gitu ya, yang tidak kesesuaian lagi antara sifat masing-masing, barangkali seperti itu ya. Di sini pengacaranya tetap mensepil kayak miskomunikasi teman-teman. Dia masih nggak dikasih tahu alasannya kenapa ya. Dia ngasih tahu secara umum aja ketidakcocokan, karena ketidakcocokan itu artinya banyak teman-teman ya. Apakah kasus yang sepele atau yang berat nih teman-teman. Nah ternyata hal yang nggak kita tahu di dalam rumah tangga antara Meiza dengan Eza Gionino ini, ternyata Eza Gionino ini pernah mengucapkan talak ya. Berarti ini hal yang nggak boleh disebutkan tapi disebutkan. Kita dengerin kenapa dia sampai mengucapkan talak, padahal di sosial media mereka berdua itu mesra banget ya. Kita nggak tahu nih di belakangnya kenapa. Kita dengerin alasannya. Eza tidak ada ucapan talak terhadap Kak Eza. Oke, itu ya saya ucapkan memang adanya ya gitu. Dalam kondisi emosi ya, dalam kondisi emosi terakhir kali itu juga sebelum yang tadi saya bilang saya talak satu ya gitu, saya talak satu, terus itu gunanya hanya untuk ya untuk memberikan apa ya mas, teguran ya gitu sebenarnya gitu lah, secara Islam seperti itu dari saya pribadi, teguran gitu supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri. Maksudnya itu mungkin pengucapan talak tersebut pada saat puncaknya berantem waktu pas sebelum Kak Echa keluar atau sebelum-sebelumnya? Itu waktu pada saat lagi emosi ya sebelumnya, mungkin itu jauh dari pada saat sekarang. Ini
menurut aku keributan yang cukup besar teman-teman. Eza Gionino itu sampai mengucapkan talak, berarti keributannya itu udah besar banget teman-teman ya. Harusnya kata-kata itu tidak mudah dikeluarkan kalau orang itu masih sayang gitu. Oke, Eza Gionino masih muncul ke media ya. Terus kayak wartawan menanya-nanyakan apakah kasus ini karena KD dan RT atau soal perselingkuhan kan orang ketiga teman-teman ya. Di sini wartawan coba menanyain ke Eza Gionino nih. Masalah rumah tangga saya sendiri jujur saya agak gemetar ya, nafas saya agak terengah-engah. Jujur ini berat sekali karena yang saya hadapin. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Ya sayang, aku sangat hormatin kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat. Ya, untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Aksel. Gini, saya juga akuin kok. Saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna. Saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya, gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu loh. Ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, berita sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah, gitu. Ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali. Demi Allah tidak ada ya, gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT, apapun itu. Pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja. Ya, itu udah dibantah sama Eza Gionino. Kita lihat respon dari netizen atas bantahan ini. Kalau nggak salah dulu pernah kena kasus kekerasan juga kan sama Ardina Rasti dalam kurung pacarnya. Ya, nanti kita bakal bahas. Next, Eza berdoa lah minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kalian tetap bersatu. Kasihan anak-anak, meskipun saya bukan fans atau keluarga Eza, tapi saya berdoa semoga mereka tetap bersama, amin ya. Kita masih ngebahas Eza dulu ya sebelum membahas Ardina Rasti. Di sini apa sih tujuan Eza itu muncul ke media? Nah, ini dia Eza tujuannya muncul ke media. Mungkin pertama yang bisa saya sampaikan, saya sangat menghormati istri saya. Ya sayang, aku sangat hormatin kamu. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, ibu yang hebat. Ya, untuk anak-anak saya, Nicole, Khan, Aksel. Gini, saya juga akuin kok. Saya sebagai figur suami, sebagai seorang ayah, saya jauh dari kata sempurna. Saya akuin itu. Tapi sekarang kondisinya, kita kemarin, ya namanya juga masalah rumah tangga ya, gitu. Rumah tangga itu pasti ada percekcokan gitu loh. Ada selisih paham. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dengan berita yang seperti Mas Raka bilang, berita yang sangat liar di luar sana, dibilang ada KDRT lah, gitu. Ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali. Demi Allah tidak ada ya, gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT, apapun itu. Pihak ketiga pun juga nggak ada. Ini pure masalah kita kurang komunikasi ya, kurangnya komunikasi dengan baik, itu aja. Komunikasi internal pastinya gitu. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak kayak gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian bayangin gimana. Saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah,
saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Jadi dalam setiap doa saya, dalam sujud saya cuma berharap, ayo Mom, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo kembali pulang, bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaiki itu semua. Di preskon ini Eza sampai mengeluarkan air mata, teman-teman. Tapi karena aku sering ngelihat dia kayak ngeluarin air mata di sinetron FTV, kayak ya biasa gitu, hal yang biasa ya teman-teman buat aku. Yuk kita lihat buat netizen seperti apa. Dulu yang pas sama Ardina Rasti nangis juga begini. Kalau menghormati istri nggak bakal tega nampar. Contoh suami Ardina Rasti merayukan istri. Jadi inget sama Ardina Rasti. Alhamdulillah Rasti sekarang direstui sama suaminya. Let's go, kita bahas Rasti karena udah banyak banget ya tentang komentar-komentar Ardina Rasti. Emang kasusnya seperti apa sih Ardina Rasti? Mari kita bahas. Jadi ini kasus udah lama banget waktu mereka pacaran dan wajahnya pun masih kelihatan banget ya. Udah beda gitu, masih kayak anak-anak muda, kanak-kanakan lah ya. Di sini ada salah satu rekaman pertengkaran diduga Rasti dan Esa ya. Ya, ini bisa kalian dapatkan di media. Kita dengerin videonya, apa kekerasan apa yang dilakukan oleh Eza. Aman bukti kekerasan Eza kepada Rasti. Ya Di, aku boleh ngomong nggak? Ya. Kenapa aku nggak boleh ngomong? Apa yang udah dirasain? Gak boleh, kamu gak boleh ngomong apapun karena apa? Buat aku kamu gila. Kenapa kamu bilang aku gila? Karena kamu tidak bisa merespon semua omongan aku dengan baik. Hal yang kamu balikin aku tuh hal yang negatif. Tadi kita di jalan, kita ketawa-tawa, kita senang. Terus aku emang lama mandi, dan kita makan dulu tadi, McD, meja makan. Yang biasanya kamu pulang ngomong rokok, aku bisa sehari mandi dan cuci muka. Dalam 10 menit aku masih seperti ini, aku pulang, aku akan balik. Aku boleh kan? Aku bukan ngancam, tapi ini udah yang paling terakhir buat aku. Ini udah usaha yang paling besar untuk aku lakuin dengan semua kegengsian aku sebagai laki-laki. Aku hilangin dan aku ngalah sama kamu, ya, untuk jemput kamu dan nganterin kamu di sini. Kamu boleh denger perasaan aku nggak? Iya. Kenapa? Aku mau nyampein. Bener. Kamu dari tadi nyampein aku seharusnya nggak? kamu menghargai semua apapun yang Aku menghargai. Tidak. Kalau kamu menghargai aku, lu gak akan bilang gengsi itu hanya ada di aku. Harus aku telepon Sharon sekarang dan aku harus nanya sama dia. Kalau Rasti gak mau seperti ini, gue gak salah kalau gue emosi. Ya, emosinya tapi kamu gak perlu sampai dorong aku. Karena banyak banget alasan yang keluar dari mulut kamu. Ya udah aku bilang Nggak tolong. usah pakai kasar kan secara fisik. Itu yang bikin aku gemes sama Dari kamu. kamu cuma ngomong di dalam kamar, kamu cuma bilang. Udah gitu kamu nyangkar bangan aku, kamu dorong aku. Seperti Kamu tendang meja. Laki-laki seperti ini yang aku menghargai. Kalau hanya emosi itu aja yang bisa kamu diingat ya. Bukan ketololan kamu, keparahan mulut kamu ya. Cara Tolong berpikir. aku Apa? Kamu nanya apa gitu? bukan. Aku yang kamu lihat tidak Tidak sebanding dengan kamu harus ngelakuin sebanding. hal fisik seperti Tidak itu ke sebanding. aku. Oke. Jangan mereka. Aduh, bingung banget. Aduh, bingung. Hal kayak gini bisa masuk di pikiran kamu. Oke. Hal seperti ini bisa masuk di pikiran kamu. Aku kan kalau ngomong baik-baik. Kamu gila nih. Aku gila apa sih? Kamu gila. Di akhir video agak mengejutkan aku, teman-teman, langsung ada tragedi pertengkaran di situ. Ini video lama kan? Video lama belum ada AI dong ya. Di salah satu podcast teman-teman ya, Rasti bercerita nih kasus dia yang dulu ya. Oke, kita dengerin. Lalu aku pernah di momen dimana lagi memperjuangkan keadilan saat mencari keadilan untuk kasus violence against women, dimana ada kasus penganiayaan terhadap perempuan, which aku terus di situ aku kaget banget karena nggak pernah tahu dan aku harus berurusan sama hukum, sama persidangan, sama media dan yang pasti
saat itu jadi kasus nasional, fitnahan tuh banyak banget gitu. Aku jujur aku ngedrop banget karena di situ aku korban, tapi aku ngerasa kok aku disalahin di segala sisi. Dan aku tuh Kak Luna tuh WA aku WA aku yang sangat menguatkan. Dan akhirnya sepanjang aku sidang 8 bulan itu, setiap kali sidang aku sama lawyer aku kita selalu buka quote itu dulu dari Kak Luna, dan itu nguatin banget. Kasus KD dan RT ini emang sangat bikin trauma teman-teman, apalagi buat cewek yang mentalnya sangat down. Dan kalau emang bener kalau kata netizen dulu pernah Eza nangis, soalnya aku gak ketemu teman-teman video dia yang dulu ya, belum ketemu, maksudnya mungkin ada, aku belum ketemu. Dan itu kayak berarti si Rasti pasti bakal banyak banget serangan nih teman-teman ya. Next kita lihat lagi video selanjutnya, Cinlok dan pacaran tahun 2010. Namun hubungan antara Eza Gionino dan Ardina Rasti harus berakhir karena Eza Gionino pada saat itu melakukan kekerasan terhadap Ardina Rasti. Namun sekarang keduanya sudah memiliki pasangan baru. Ardina Rasti menikah dengan aktor Ari Dwi Andika ya. Rasti dan Gionino pernah pacaran 2 tahun, akhirnya putus diketahui Eza melakukan tindakan kekerasan kepada Rasti hingga Rasti mengalami trauma. Ini kisah perjalanannya ya teman-teman. 2018 Rasti resmi menikah dengan seorang duda bernama Ari Dwi Andika yang seorang selebritis. 2018 Eza juga menyusul nikahi Meza Aulia walau ditantang oleh keluarganya terutama sang ibu. 2025 Rasti dan Ardi hidup harmonis bersama kedua buah hatinya. Begitu juga dengan Eza dan Meza. Mereka hidup rukun harmonis bersama ketiga buah hatinya. Berarti cerita mereka ini udah selesai dan udah jalan masing-masing teman-teman ya. Ini salah satu tanggapan dari netizen. Tapi sayangnya netizen ini bicara ada backsoundnya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca teksnya apabila suaranya dihilangkan oleh sama YouTube ya. Let's go. Katanya kan si Bambang Tampan ini, Bambang Tampan digugat cerai sama bininya. Gosip-gosipnya karena kasus KDRT. Gak tau lah ya, itu gosip atau kenyataan. Tapi kalaupun seandainya itu benar, gak heran lah. Soalnya dulu pun sama mantan yang terdahulu yang masih pacaran itu dulu, pernah juga kan dia kena jerat hukum gara-gara kasus kekerasan. Tapi mohon maaf lah guys ya, mohon maaf kami sekecamatan gitu. Memang banyak yang bilang dia ganteng, tapi nggak tahu ya. Kalau aku ya pribadi aku menilai mukanya tuh ngeselin loh. Yang terakhir ada nyakit ya kalau kalian baca teman-teman. Walaupun ganteng tapi wajahnya ngeselin, ini kata netizen ya. Dan netizen juga udah mulai gak percaya sama Eza Gionino ini. Soalnya kasus dia yang dulu belum bisa dilupakan oleh netizen ya. Kita lihat aja respon netizen. Eza Gionino digugat cerai setelah 7 tahun menikah. Dari kasus Eza Gionino ini kita belajar bahwa insting seorang ibu mampu menembus masa 7 tahun ke depan. Ya, udah bahas apa hubungannya dengan ibunya ya. Ibunya tidak merestui teman-teman. Lihat Eza Gionino nangis, kagak mau cerai sama istri, bikin sedih. Coba denger air matanya kayak gitu. Oke, kita dengerin pendapat dari netizen ya. Gionino nangis-nangis ya kan, kagak mau cerai ke istrinya, bikin meleleh hati ini. Jadi buat istri Eza Gionino itu tolong suaminya dikasih kesempatan, siapa tahu bisa berubah demi anak-anak. Gue sebagai netizen sih ya ngelihatnya agak sedih aja sih sama tangisan Eza Gionino. Terus buat netizen-netizen yang lain, lu jangan bilang karena dia aktor, dia bilang lu pada bilang acting. Kagak usah jahat jadi netizen. Dia kagak acting, dia nangis beneran, air matanya. Ya gitu dah pokoknya. Kalian simpulkan sendiri. Kalau menurut gue sih air matanya tulus. Oh, jadi ada dua netizen ya, ada yang nggak percaya, ada yang percaya kalau emang itu air mata tulus. Karena aku kebanyakan nonton sinetron, jadi kayak aku tuh udah biasa nih. Yuk kita lihat komentar-komentar netizen, seru nih pasti. Dulu juga nangis, masih inget Ardina Rasti, gak bisa dihilangin ya jejak digital itu ya. Tau-taunya berarti yang salah Eza dong. Gue mah terserah istrinya karena dia yang lebih tahu Eza Gionino seperti apa. Semoga keputusan yang diambil istrinya adalah keputusan yang terbaik untuk dia dan anaknya. Ya ini bagus sih, ini statement yang bagus banget. Setuju banget nih ya. Next. Netizen kenapa begitu jahat sama Eza Gionino? Kalian tuh kenapa sih seneng banget kalau misalkan lihat orang itu bercerai?
Kalau mereka bisa baik-baik dan merubah kan ya kenapa sih, biarin aja. Kenapa sih kalian netizen suka banget melihat orang itu bercerai? Kalau memang Eza Gionino mau balik ke istrinya dan memperbaiki semua, ya kita kasih dong kesempatan untuk si Eza Gionino bisa rujuk lagi sama istrinya. Iya, aneh deh kalian ini netizen, bisa-bisanya malah ngata-ngatain si Eza Gionino acting lah, inilah. Nggak usah disangkut pautkan permasalahan yang dulu. Kalaupun Eza Gionino melakukan tindakan yang diduga kata kalian KDRT, pasti istrinya udah lapor, udah pasti visum. Udah sih, kasih kesempatan aja Eza Gionino kalau memang dia ingin merubah dan menjadi bapak yang baik, suami yang baik untuk sebuah rumah tangga yang ke depan lebih baik. Ya kita kasih kesempatan dong. Gimana teman-teman? Ini menurut netizen kita ya, apakah harus dikasih kesempatan atau tidak? Balik lagi ke kalian. Kalau aku sih masih bingung, soalnya aku belum tahu alasan dari Meiza itu menggugat cerai karena apa ya. Apakah hal sepele atau hal yang emang sangat berat ya, nggak bisa diterima. Karena selama hubungan 7 tahun itu nggak bentar teman-teman, lama. Nah 7 tahun itu dia harusnya udah tahu sifat dalam-dalamnya Eza Gionino tuh gimana. Saya undur diri dulu. Kalau ada salah penyampaian, salah ekspresi, aku minta maaf. Ataupun ada salah informasi, teman-teman bisa langsung aja perbaiki aku di kolom komentar. Karena informasi yang aku dapat belum tentu 100% benar, kalian bisa coba cari lagi. Sampai jumpa guys di next video. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan info yang lagi viral. Saya undur diri dulu. See you guys. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.